Halo semua, welcome to my channel Sobat Mama Masak. Kali ini aku akan berbagi resep kue lumpur jualanku. Satu resep jadi 30 biji, ukurannya jumbo-jumbo. Kalau ingin ukurannya lebih kecil jadi 40 biji. Rasanya enak, kokoh, dijamin anti gagal, tidak amis dan tidak rasa tepung. Pokoknya wajib dicoba buat untuk ide jualan. Yuk langsung aja kita masak. Sekarang siapkan kentang, kupas kentang seperti ini. Nanti ini hanya aku pakai 500 gram. Ini aku ada pesanan dalam jumlah skala besar, tapi nanti aku bikin resepnya hanya pakai satu resep aja. Nah, ini dikupas semua sampai habis. Ini usahakan cari kentang yang warna kuning seperti ini dalamnya. Nah, jangan lupa siapkan air, langsung masukkan kentangnya yang sudah dikupas ke dalam air biar tidak menghitam. Kemudian dipotong-potong dan dimasukkan lagi ke dalam air sampai semua potongannya habis. Kemudian dicuci bersih dan dikukus atau direbus, yang penting mateng, apapun bisa. Nah, kalau digoreng juga bisa, tapi aku lebih suka dikukus karena menghemat minyak ya. Kemudian ini aku haluskan menggunakan ulekannya dilapisi plastik karena ulekannya ini campur dengan bumbu. Kalau pakai lapisan plastik jadi tidak bau. Kentangnya seperti ini dihaluskan tapi tidak terlalu halus, sedang-sedang aja. Pelangganku memang ingin order yang rasa kue lumpurnya ini masih terasa kentangnya, jadi tidak halus banget. Jadi nanti tidak aku apa-apakan, ini langsung dicemplungkan aja. Ini dihaluskan, tapi posisinya ini dalam kondisi kentang masih hangat atau panas boleh, hangat boleh, supaya lebih mudah. Kalau dingin agak sulit menghaluskannya. Seperti ini dihaluskan, tidak terlalu halus banget sih menurutku, yang penting hancur semua. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian aku pindahkan kentang yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Rata-rata pelangganku lebih banyak yang suka tidak halus banget seperti ini nanti resepnya, karena menurut mereka rasa kentangnya masih terasa, padahal sama aja. Ini memang kentangnya memang dari kentang asli, cuma mungkin lidah mereka lebih merasakan ada rasa kentangnya yang masih belum halus. Nah, seperti ini. Kemudian aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang merek segitiga. Masukkan semua ke dalam wadah. Nah, seperti ini hasilnya. Dimasukkan ini per plastiknya 250 gram. Aku pakai tepung curah aja yang timbangan, tidak pakai tepung yang kiloan, yang packing plastik atau bungkusan. Nah, ini memang aku pakai yang timbangan karungan. Siapkan 4 butir telur, ini dalam kondisi suhu ruang. Nah, bukan di suhu kulkas. Pecahkan atau tuangkan ke dalam adonan satu persatu seperti ini. Ini masukkan semua 4 butir telur. ...250 gram gula pasir. Masukkan 250 gram gula pasir ke dalam adonannya ya. Masukkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Masukkan juga 4 sendok makan mentega yang sudah dicairkan tapi posisinya sudah dingin ini ya. Masukkan 1400 ml santan. Nah, aku ini santannya sudah aku rebus, jadi bisa awet seharian nanti ketika sudah jadi adonannya. Ini masukkan sedikit demi sedikit, tidak susah banyak-banyak dulu, sambil terus diaduk-aduk.
supaya hasilnya tidak bergerindir. Kemudian aku saring menggunakan saringan. Hasil tepungnya seperti ini, disaring secara keseluruhan ya. Untuk kentangnya biarkan terlebih dahulu. Ini sekarang aku mau menyaring, hanya menyaring tepungnya, adonan tepungnya saja. Nah, ini posisi adonan tepungnya sudah aku saring semua. Siapkan 500 gram ini kentang yang sudah dihaluskan tadi menggunakan ulekan, masukkan semuanya. Jadi kentang 500 gram ini yang sudah dihaluskan menggunakan ulekan dimasukkan ke adonan tepungnya. Tapi tepungnya ini sudah disaring halus seperti ini. Hasilnya ini ndak usah disaring lagi. Walaupun nanti hasilnya bergerindil ketika dicetak dalam adonan, itu ndak masalah, sebab memang kita ingin tekstur yang ketika digigit atau dimakan terasa masih ada kentang-kentangnya, potongan kentang. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika dimakan tidak terlalu halus. Kalau sudah selesai, biar hasilnya tidak pucat, aku beri pewarna makanan warna kuning telur beberapa tetes saja seperti ini. Aku pakai tetes tusuk sate aja supaya nggak terlalu banyak ngasihnya. Nah, sewajarnya saja diaduk-aduk sampai rata. Ketika sudah selesai semua baru kita siap untuk mencetaknya ya. Sekarang kita masukkan adonannya ke dalam cetakan. Ini aku pakai full. Jadi satu resep isi 30. Kalau jika isiannya 3/4, satu resep jadi 40. Jika isinya setengah, satu resep bisa jadi 50. Ini aku isi full sampai seperti ini. Terlihat ketika aku menuangkan adonannya ke dalam cetakan masih ada gerindil-gerindilannya, tapi ini gerindil-gerindilannya dari kentangnya ya. Nah, seperti ini semua. Ketika adonannya sudah setengah matang seperti ini, kita beri taburan kacang kenari yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini. Cara motongnya juga memanjang, tapi iris kecil-kecil atau tipis-tipis. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau sudah selesai ditutup, ditunggu sampai matang.
Ketika sudah matang, kita pindahkan satu-satu ke dalam wadah menggunakan sendok aja, pakai 2 sendok sudah bisa. Nah, seperti ini hasilnya. Ini satu resep jadi 30 biji, posisi satu bijinya ini besar-besar jumbo-jumbo seperti ini. Modal dan untungnya sudah aku tulis di description box ya. Bisa cek langsung di sana. Terlihat banget kuenya kokoh, ndak gampang pecah. Nah, ini hasilnya cantik, tampilannya kuningnya juga pas. Aku coba tes rasa, terlihat banget dalamnya tidak halus tapi agak ada kasar-kasar kentangnya. Sekarang aku cobain. Rasanya enak. Potongan kentangnya masih terasa dan pastinya gurih, lembut, ndak enek dan juga enak. Wajib dicoba untuk ide usaha, ide jualan. Selamat mencoba, happy cooking. Semoga menginspirasi untuk ide jualan ya.